Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan laporan kemajuan penelitian dasar dengan judul pengembangan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling sebagai upaya pencegahan tindakan pemerkosaan sejak dini di sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman, yang mana anggotanya adalah DRS Muhammadi dan Dr. Ilyas dan DRA Elvia Sukma MPAD. Baiklah, latar belakangnya. Menurut Kompas 2021, terjadi peningkatannya kasus pemerkosaan dari tahun terhadap anak dari tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya, menurut Tribun Solo tahun 2020, banyaknya karakter negatif yang timbul karena bacaan dan tontonan. Kemudian berdasarkan hasil survei, berbagai upaya pencegahan tindakan pemerkosaan sejak dini bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah, bagaimanakah pengembangan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling yang valid di kelas 1 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimanakah pengembangan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling yang praktis di kelas 1 sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimanakah pengembangan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling yang efektif di kelas 1 sekolah dasar? Kemudian tujuan dilakukannya pengembangan yaitu menghasilkan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling yang valid di kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, menghasilkan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling yang praktis di kelas 1 sekolah dasar. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling yang efektif di kelas 1 sekolah dasar. Kemudian luaran dari penelitian, yang pertama, publikasi artikel ilmiah internasional. Yang kedua, makalah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah nasional. Yang ketiga, produk berupa RPP dan bahan ajar. Selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan karakter. Menurut Magdalena, Hadi, Delila, dan Dewi 2020, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Selanjutnya, menurut Sofia Firdaus, Pelubi Susanto, dan Sutarto 2018, pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dan bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral, akhlak, dan budi pekerti. Kemudian dapat kita simpulkan, pendidikan karakter adalah usaha dalam membangun dan terus meningkatkan karakter seseorang sesuai dengan nilai-nilai agar menjadi manusia. Kemudian metode visual storytelling. Menurut Anggreni tahun 2018, visual storytelling sebagai seni bercerita untuk hiburan, pendidikan, atau komersialisme melalui penggunaan citra sekuensial. Selanjutnya, menurut Cortez Selva Bobadilla 2018, visual storytelling is the methodology that is applied for the creation of high quality image that support the company branding through storytelling. Yang mana storytelling itu diaplikasikan melalui kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah visual storytelling. Menurut Effendi Asnimar hari ini 2018. Pertama, langkah-langkahnya siswa ditampilkan sebuah video storytelling melalui video. Yang kedua, siswa dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan imajinasi. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu hasil pemeriksaan siswa akan dihargai dengan reward. Selanjutnya, metode penelitian. Menurut Sugiono 2013, penelitian yang kami lakukan menggunakan penelitian pengembangan atau research and development atau dengan istilah lain desain riset yang menghasilkan suatu produk. Kemudian
Analisis kegiatan define yaitu analisis kurikulum. Yang kedua, mendesain bahan ajar pendidikan karakter dengan metode visual storytelling. Kemudian divalidasi, uji coba terbatas. Kemudian setelah praktis kita lihat efektivitas. Setelah dilihat efektivitas kemudian direvisi. Bahan ajar telah dikatakan valid, praktis, dan efektif. Yang keempat, dilakukan diseminasi atau penyebaran pada sekolah lain dalam skala terbatas. Kemudian hasil validitasnya yaitu pada rancangan bahan ajar sesuai dengan SK, KD, dan indikator. Dengan nilai validasi 3,6 sangat valid. Kemudian dari segi kesesuaian dengan perkembangan peserta didik dengan nilai validasi 4 atau sangat valid. Yang ketiga, bahan ajar pendidikan karakter dengan langkah-langkah karakter disiplin, karakter cinta damai, karakter peduli sosial, karakter komunikatif dengan nilai 3,6 sangat valid. Selanjutnya, bahan ajar sesuai dengan langkah-langkah. 1. Guru menayangkan video. 2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru. 3. Siswa membentuk kelompok. 4. Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dengan nilai validasi 3,6 atau dengan kategori sangat valid. Yang kelima, urutan materi pada bahan ajar sesuai dengan alur belajar yang logis. Dengan nilai validasi 3,6 atau sangat valid. Yang keenam, bahan ajar memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menunjukkan karakter dalam pembelajaran dengan nilai 3,3 dengan kategori valid. Kemudian jumlahnya 1,7 dengan rata-rata 3,61 atau sangat valid. Selanjutnya, hasil validasi menurut kebahasaan. Aspek yang dinilai yang pertama keterbacaan dengan nilai validasi 4 atau sangat valid. Yang kedua, kejelasan informasi dengan nilai validasi 3,3 atau valid. Yang ketiga, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan nilai 4 sangat valid. Yang keempat, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien atau jelas dan singkat dengan kategori nilai validasi 3 kategori valid. Jika dijumlahkan 15,5 atau dengan rata-rata 3,57 atau sangat valid. Kemudian hasil dari validasi penyajian. Yang pertama, aspek yang dinilai kejelasan perumusan indikator capaian dengan nilai 4 atau sangat valid. Yang kedua, urutan sajian sistematis dengan nilai validasi 3,6 sangat valid. Yang ketiga, bahan ajar dapat memberi motivasi dan daya tarik dengan nilai validasi 4 atau sangat valid. Yang keempat, interaksi pemberian stimulus dan respon 4 sangat valid. Yang kelima, kelengkapan informasi 4 sangat valid. Jumlah seluruhnya 19,6 dengan rata-rata 3,92 sangat valid. Kemudian validasi kegrafikaan tentang penggunaan font yaitu dengan nilai validasi 3,6 atau sangat valid. Yang kedua, penggunaan font ukuran tulisan dengan nilai validasi 4 atau sangat valid. Yang ketiga, layout atau tata letak buku cover mewakili isi buku 4 sangat valid. Ilustrasi, gambar, dan foto jelas 3,3 sangat valid. Yang kelima, ilustrasi, gambar, dan foto mencantumkan sumber dengan nilai validasi 4 sangat valid. Yang keenam, ilustrasi, gambar, dan foto menggunakan tokoh peserta didik di SD Indonesia, yaitu 4 sangat valid. Yang ketujuh, desain tampilan menarik atau tidak monoton dengan adanya gradasi warna dengan nilai validasi 4 sangat valid. Jumlah kegrafikaan 26,9 dengan rata-rata kegrafikaan 3,4 dengan kategori sangat valid. Inilah bahan ajar dan RPP dan lembar kerja siswanya. Selanjutnya, efektivitas.
di SDN 13 Batanggasan pada PB 1 82,7, pada PB 2 84,7, pada PB 3 86,6, PB 4 82,2, PB 5 82,2, pada PB 6 90,7 dengan jumlah 500,9,1. Rata-rata 84,85 dengan predikat sangat baik. Selanjutnya di penyebaran di SDN 05 Batanggasan, yang pertama PB 1 81,2, PB 2 88,5, PB 3 86, PB 4 88,75, PB 5 90,91, PB 6 90,25 dengan jumlah 525,61. Rata-rata 87,6. Kemudian inilah grafiknya pada aspek konektif. Selanjutnya pada aspek afektif memiliki pada SDN 13 Batanggasan memiliki rata-rata 82,40 dengan predikat SM atau sangat membudaya. Pada SDN 05 Batanggasan jumlah nilai 999 dengan rata-rata 83,25, predikat sangat membudaya karakternya. Selanjutnya dari segi psikomotor 8 pada PB 1 di SDN 13 Batanggasan, PB 1 86,61, PB 2 87,83, PB 3 88,3, PB 4 86,8, PB 5 87,5, PB 6 88,38. Jumlah 525,4. Rata-rata 85,7 dengan predikat sangat baik. Selanjutnya penyebaran di SDN 05 Batanggasan, PB 1 84,5, PB 2 85,7, PB 3 91,8, PB 4 91, PB 5 88,9, PB 6 89,6 dengan jumlah 530,78. Rata-rata 88,4 atau predikat sangat baik. Kemudian inilah grafik aspek psikomotor, yang ini di SDN 13, yang ini di SDN 05. Demikianlah laporan kemajuan dari penelitian berjudul pengembangan pendidikan karakter dengan metode visual storytelling sebagai upaya pencegahan tindakan pemerkosaan sejak dini di sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih.